Hai, ketemu lagi dengan saya Mike di channel The Macalin. Di channel ini kita akan membahas hal-hal seputar film. Kali ini kita akan bahas alur cerita film Memoir of Murderer. Ini adalah film berjenis drama thriller. Film bercerita tentang seorang mantan pembunuh berdarah dingin. Kini naluri membunuhnya muncul lagi, namun kali ini karena harus melindungi putrinya. Apakah ia terpaksa mengulang masa lalunya? Bagi kalian yang belum menonton film aslinya, sebaiknya tonton dulu video ini. Kenapa? Biar nggak bingung saat nonton film aslinya. Bukanlah, biar saya dapat AdSense. Seorang pria tampak berada di kantor polisi. Ia terlihat agak bengong, tidak tahu kenapa bisa berada di sana, dan tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana dari polisi. Rupanya bukan karena belum makan pagi atau semalam kebanyakan nonton bola, tapi karena kondisi penyakit yang dideritanya. Pria ini bernama Kim Byung-soo, tapi karena cukup panjang, kita singkat saja jadi Asu atau Mr. Kim. Sepertinya Mr. Kim lebih pas. Tak lama berselang, anaknya datang menjemput. Ia bernama Yoon-hee, atau kita sebut saja Mawar. Rupanya kejadian ini sudah sering terjadi, dan Mawar khawatir kalau ia selalu harus bolos kerja karena ayahnya. Jadi ia memberikan sebuah voice recorder untuk membantu ayahnya mengingat. 3 bulan yang lalu dokter mendiagnosa ia mengalami demensia dan Alzheimer, yang menyebabkan ukuran otaknya akan semakin mengecil dengan cepat. Akibatnya ingatan masa lalunya akan mulai memudar dan hilang. Sore hari mereka menonton TV di rumah. Terlihat ada berita penemuan jasad wanita muda dalam sebuah koper di suatu area berlumpur. Mr. Kim seperti teringat sesuatu dan buru-buru mengecek sepatu putihnya. Tapi tampaknya tidak ada yang aneh. Tak lama kemudian Mawar terlihat hendak pergi ke pesta ulang tahun temannya. Mr. Kim mencoba mencegah karena korban pembunuhan di berita adalah wanita muda. Namun menurut Mawar, pembunuhan itu adalah hal yang jarang terjadi, dan ia akan aman-aman saja. Mr. Kim kemudian terlihat mengetik jurnalnya dan mulai teringat masa lalu. Suatu hari ketika Kim kecil pulang rumah, ia melihat kondisi ibu dan kakaknya ketakutan. Di sebelah mereka ada ayah mereka yang ketiduran di atas sepatu yang ketupahan kimchi. Itu adalah sepatu putih kesayangan Kim. Ketika ia mencoba mengambilnya, ayahnya jadi terbangun dan mulai memukulinya tanpa ampun. Kim sudah tidak tahan lagi. Ia melawan dan akhirnya mencekik ayahnya hingga tewas. Buru-buru ia menguburkan jasad ayahnya di gunung bambu di belakang kampung mereka. Sejak saat itu, Kim merasakan kedamaian yang belum pernah dirasakannya. Ia mulai berpikir, kadang pembunuhan itu memang diperlukan agar dunia ini menjadi lebih baik. Tak lama setelah itu, ia mulai melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dipikirnya pantas mati, seperti tukang bakmi yang sering kasar pada keluarganya, pemerkosa, pemabuk jalanan. Jasad-jasad mereka dikuburkan di sepetak tanah yang dibelinya di gunung bambu. Mr. Kim menyebut tindakannya sebagai pembersihan. Demensia yang diderita Mr. Kim semakin parah. Suatu hari ia kelupaan menyuntikkan obat secara overdosis ke seekor kucing hingga mati. Setelah kejadian itu, ia memutuskan untuk menutup sementara klinik hewannya. Agar otaknya bisa tetap aktif, Mawar memaksa Mr. Kim untuk ikut kelas puisi. Tapi Mr. Kim merasa bosan dan tidak cocok berada di sana. Belum lagi Yuni, salah satu murid di tempat itu yang menunjukkan ketertarikan pada Mr. Kim. Namun kelakuan Yuni membuatnya muak. Ia berpikir dirinya yang lama tentu sudah melakukan bersih-bersih di tempat itu. Namun ia sudah berjanji untuk tidak membunuh lagi sejak 17 tahun yang lalu. Untuk menenangkan diri, Mr. Kim pergi ke Gunung Bambu. Di sana ia mulai berusaha mengingat pembunuhan terakhir yang dilakukannya 17 tahun silam. Namun ia tidak dapat mengingat siapa wanita tersebut dan kenapa ia membunuhnya. Hanya ada ingatan samar-samar setelah pembunuhan terakhirnya, ia mengalami kecelakaan di tengah jalan. Sore itu jalanan berkabut. Mr. Kim dalam perjalanan pulang ke rumah. Saat ia hendak mengambil voice recordernya, mobilnya menabrak sebuah sedan hingga bagian bagasinya terbuka. Mr. Kim mengecek mobil depannya, ia melihat ada jejak darah. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengambil sampel darah tersebut. Sang pemilik mobil keluar dan mengatakan darah di bagasinya berasal dari rusa hasil buruan. Tapi anehnya ia tidak mempermasalahkan kerusakan mobilnya dan tidak meminta ganti rugi sama sekali. Padahal di negara lain jangankan ditabrak, orang yang menabrak saja biasanya lebih galak.
Akan tetapi, Mr. Kim tetap memberikan kartu namanya. Seandainya diperlukan, ia mau bertanggung jawab. Firasatnya mengatakan ada yang aneh dengan orang tersebut. Ia pun mengecek sampel darah yang diambilnya, dan benar saja seperti dugaannya. Itu bukan darah rusa karena tidak ada tipe darah O pada rusa. Tak lama kemudian, Mr. Kim menelpon polisi dan melaporkan kejadian kecelakaannya serta dugaannya bahwa pemilik mobil sedan itu adalah pelaku pembunuhan. Polisi yang ditelepon Mr. Kim secara kebetulan adalah teman sekantor dari Johan, pemilik plat mobil yang dimaksud. Sehingga bukannya menyelidiki kasus itu lebih lanjut, ia malah mengabaikannya. Keesokan paginya, Mr. Kim mendengar suara telepon yang berasal dari penggorengan. Rupanya penyakitnya sudah semakin parah dan berkembang lebih cepat daripada diagnosa dokter. Ia kemudian menjawab telepon itu yang mengaku dari pihak kepolisian dan menjelaskan bahwa kasusnya hanya kesalahpahaman, sedangkan mayat yang ada di bagasi mobil adalah seekor rusa. Tapi bagaimana polisi bisa mengetahui nomor teleponnya? Padahal ia tidak menyebutkan identitas saat melapor dan sengaja menggunakan telepon umum. Mr. Kim merasa polisi tidak becus menangani kasus itu. Akhirnya ia mulai menyelidiki kasus itu sendirian. Dengan pengalaman masa lalunya, ia dapat memahami cara berpikir si pembunuh hanya dengan melihat metode yang digunakan. Hingga akhirnya ia menemukan seorang korban di dekat penampungan air. Ia pun membuat laporan lagi ke polisi. Keesokan harinya terlihat polisi sudah mengamankan daerah beserta dengan penemuan korban pembunuhan. Di lokasi itu juga terlihat Johan sedang berpikir serius. Beberapa hari kemudian, Johan menunggu di depan klinik Mr. Kim yang sedang tutup sambil menggendong seekor kucing. Tak lama kemudian, Mawar lewat. Ia memperkenalkan diri sebagai anak dari pemilik klinik. Tiba-tiba ada senyum penuh arti di wajah Johan. Di tempat lain, Mr. Kim bertemu dengan manajer An, petugas yang muncul di awal film. Kini ia meminta bantuannya untuk menyelidiki plat mobil sedan yang ditabraknya. Manajer An merasa kondisi Mr. Kim sudah membaik karena bisa mengingat banyak hal. Malam harinya, entah kebetulan yang disengaja atau tidak, Johan berpapasan dengan Mawar yang sedang jalan pulang sendirian, lalu menawarkan tumpangan. Mr. Kim yang menunggu di rumah mulai cemas anaknya belum pulang. Tak lama kemudian ia melihat seorang wanita berjalan. Naluri membunuhnya kambuh lagi. Lantaran ia berpikir sosok itu adalah wanita nakal. Mr. Kim mencegatnya lalu mulai mencekik wanita itu. Untung saja belum terlambat, Mr. Kim tersadar kalau wanita itu adalah Mawar, anaknya. Kini ia mulai bingung antara realita dan halusinasi. Ia pun mulai meragukan peristiwa tabrakan dengan mobil Johan. Dan apakah sebenarnya selama ini Mr. Kim lah pelaku pembunuhan wanita-wanita itu? Keesokan harinya, Mr. Kim menemui kakak perempuannya yang adalah seorang biarawati. Ia menceritakan demensia yang dideritanya, bahwa ingatannya semakin lama semakin memburuk dan tidak ingin menjadi beban bagi Mawar. Siang harinya, Mr. Kim mengikuti kelas puisi seperti biasa. Namun hari itu ada hal yang tidak biasa. Yuni menjadi semakin liar. Tanpa malu-malu, ia langsung masuk ke mobil Mr. Kim. Mereka pun berkendara ke kota. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Mr. Kim melihat Mawar bersama seorang pria. Kemudian mereka pun berkenalan. Mr. Kim seperti pernah melihat pria itu, namun ia tidak bisa mengingatnya. Pria itu lalu memperkenalkan diri bernama Johan, pacar Mawar, seorang polisi. Yuni kemudian menarik Mr. Kim ke mobil untuk kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Namun karena Mr. Kim lupa mengapa dan kemana mereka berkendara, Yuni diturunkan begitu saja di tengah jalan. Tak lama setelahnya, Mr. Kim merekam pertemuan mereka dengan pacar Mawar. Sore harinya, Johan mengatakan sebenarnya ia sudah pernah bertemu ayah Mawar dan menceritakan kejadian tabrakan tempo hari. Sementara itu di tempat lain, Mr. Kim bertemu lagi dengan manajer An dan mengobrol santai. Sebelum berpisah, manajer An menyampaikan pemilik plat mobil yang dicarinya bernama Johan, seorang polisi. Tak lama kemudian, Mr. Kim memutar ulang rekordernya dan berusaha menyambungkan ingatan-ingatannya. Akhirnya ia teringat Johan adalah pelaku pembunuhan, dan nyawa putrinya berarti terancam. Ia berusaha mencari Mawar kemana-mana, tapi tidak bisa menemukan. Ternyata Mawar sudah menunggunya di rumah. Mr. Kim langsung memarahi putrinya dan mengatakan Johan adalah pembunuh. Namun Mawar malah mencurigai Mr. Kim, karena menurut berita korban ditemukan di daerah berlumpur. Pada hari Mr. Kim menabrak mobil Johan, dan pada hari itu sepatu putih Mr. Kim penuh lumpur sebelum dibersihkan olehnya. Malam itu Mr. Kim kembali mencatat jurnal di komputernya. Keesokan paginya, Mr. Kim meminta bantuan manajer An untuk menyelidiki sampel darah yang dimilikinya.
dan memberitahu kemungkinan Johan adalah seorang pembunuh. Manajer Ann akhirnya setuju untuk menyelidiki dan memperkirakan hasilnya sekitar 7 hari. Di lain tempat, Johan mengunjungi kantor Mawar dan bermaksud mengantarnya pulang di sore hari. Namun usahanya tidak berjalan lancar karena sore itu, Mr. Kim juga datang ke kantor putrinya, lalu cepat-cepat memasukkannya ke mobil. Mr. Kim pun memberi peringatan pada Johan untuk menjauhi putrinya, dan bahwa ia sudah mengetahui kalau Johan adalah pembunuh. Selama 7 hari itu, Mr. Kim selalu mengantar jemput putrinya. Selain itu, ia juga membuntuti Johan sampai ke rumahnya setiap hari. Akibatnya, Mr. Kim yang sudah tua mengalami kelelahan berat dan lupa kejadian selama seminggu itu. Di tengah kelelahannya, saudara perempuannya datang ke rumah untuk menghibur. Saat Mr. Kim hendak mencatat jurnalnya seperti biasa, ia melihat sosok ayahnya di kamar. Ia sangat kaget dan tiba-tiba terbangun. Ia merasa kaki dan tangannya terikat. Sedangkan sekarang ini ada Johan di kamarnya, terlihat mengutak-atik jurnalnya. Johan sekarang mengakui kalau memang ia adalah pelaku pembunuhan. Selama ini Johan ternyata bisa mengakses jurnalnya dan merubah-rubah isinya. Mr. Kim kemudian mau menyerang, namun kondisinya yang sedang terikat membuatnya tidak dapat berkutik. Akhirnya ia dibius oleh Johan. Keesokan paginya, ia buru-buru membangunkan Mawar dan menitipkan pada kakaknya. Mereka pun pergi menggunakan taksi sedan. Setelah itu, Mr. Kim membuntuti Johan lagi. Kali ini ia sampai ke suatu bangunan tua. Terlihat Johan memasukkan sesuatu ke dalam bagasinya, lalu pergi dari tempat itu. Mr. Kim lalu masuk ke dalam rumah dan mendapati ada sebuah video recorder. Di video itu nampak seorang wanita dalam kondisi terikat. Ia adalah Yuni. Mr. Kim memperlihatkan video tersebut pada manajer Ann. Namun ia kaget, bukan saja manajer Ann tidak percaya pada ceritanya, di sana juga sudah ada Johan. Akhirnya demi mendapat kepercayaan manajer Ann, Mr. Kim menceritakan kalau ia menitipkan Mawar pada kakaknya. Namun alibi tersebut justru berbalik karena ia tidak bisa menghubungi kakaknya, karena kontaknya saja pun tidak terdaftar. Tidak percaya pada keadaan, Mr. Kim mencoba mendatangi tempat kakaknya yang ternyata memang hanya ada puing-puing. Tidak ada yang tinggal di tempat itu sejak lama. Kini ia mulai teringat, tak lama setelah ia membunuh ayahnya, ia mendapati kakaknya sudah dalam kondisi tergantung di dalam rumah. Ia pun teringat korban terakhir yang dibunuh 17 tahun silam adalah istrinya sendiri setelah didapatinya selingkuh. Bahkan Mawar juga ternyata bukanlah anak kandungnya. Kini setelah sadar semua ingatannya kacau, Mr. Kim hendak bunuh diri. Namun, saat-saat terakhir ia memutar ulang rekordernya, ada rekaman perkelahian dan pengakuan Johan yang tidak sengaja terekam malam itu. Artinya dia tidak berhalusinasi. Di tempat lain, polisi mulai menggali tanah di Gunung Bambu dan menemukan jasad Yuni. Officer Ann yang berada di hutan bambu tiba-tiba ditelepon oleh Mr. Kim sambil memutarkan rekaman pengakuan Johan. Akhirnya manajer Ann percaya pada cerita Mr. Kim dan membuntuti Johan. Ia sempat melaporkan lokasi penyekapan Mawar sebelum ketahuan. Mr. Kim akhirnya tiba di lokasi dan terlibat perkelahian sengit dengan Johan. Mr. Kim yang sudah tua tidak sanggup melawan tenaga Johan. Namun karena sutradara maunya Mr. Kim yang menang, akhirnya Johan bisa tewas di tangan Mr. Kim. Pada hari itu juga Mr. Kim menceritakan pada Mawar pembunuhan yang dilakukannya di masa lalu, termasuk pada ibu Mawar. Ia juga menceritakan kalau Mawar bukanlah anak kandungnya. Akhirnya Mawar jadi histeris dan ketakutan. Suatu hari, Mawar memutar ulang rekorder dari Mr. Kim. Ia terharu karena Mr. Kim sebetulnya sangat mencintainya. Akhirnya ia memutuskan untuk memaafkan Mr. Kim. Mawar lalu mengunjungi rumah sakit tempat Mr. Kim dirawat. Ia menggunting rambutnya serta memberinya sepasang sepatu putih yang baru. Hari-hari bahagia tidak berlangsung lama bagi Mr. Kim. Ia selalu dibayang-bayangi oleh ingatan masa lalunya. Pikirannya kini semakin kacau dan tercampur aduk. Ia memutuskan untuk bunuh diri. Tiba-tiba, ia muncul dari sebuah lorong gelap dan di kalungnya ada foto Johan sama seperti orang yang ada di hadapannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya kita semakin semangat upload video lainnya. See you in the next one.